Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Mardiansyah, saya dari kelas 12 Multimedia 3. Di sini saya akan mempresentasikan atau mempromosikan sebuah produk buatan saya berupa makanan dengan tema makanan awet tanpa pengawet. Dan ini adalah produk buatan saya, yaitu kacang bawang. Kenapa saya memilih kacang bawang? Karena kacang bawang adalah makanan awet yang sangat awet, bisa tahan selama beberapa bulan ke depan. Kacang bawang ini memiliki nilai harga yaitu sekitar Rp30.000. Adapun bahan baku dari kacang bawang ini adalah kacang dan bawang putih. Dan bahan penunjangnya adalah minyak, garam, 1 bungkus santan, 5 lembar daun jeruk. Dan adapun proses pembuatan kacang bawang adalah sebagai berikut. Nah, bikin kacang bawang ini caranya cukup simpel sekali. Ini yang pertama aku kerjakan, aku akan mendidihkan airnya dulu. Nah, ini airnya ditunggu dulu sampai mendidih, baru nanti bawang putih sama daun jeruknya dimasukkan. Airnya udah cukup mendidih, selanjutnya daun jeruk yang udah aku buang tulangnya. Soalnya tulangnya itu kan pahit ya. Terus udah aku gunting-gunting, ini dimasukkan. Ini daun jeruk bumbu ya, bukan daun jeruk sankis. Enggak ya, aku bercanda aja. Semua teman-teman di sini pasti udah jago-jago masak lah ya. Nah, ini dimasukkan dulu. Nih daun jeruknya udah semua. Selanjutnya bawang putih yang udah digeprek. Kemudian garam. Kemudian santan kara. Diaduk sebentar biar mendidih dulu. Nanti kalau udah mendidih baru kacang tanahnya yang udah dicuci bersih dimasukkan. Selanjutnya kacang tanahnya dimasukkan. Ya, terus dicampur-campur dan dimasak sampai kacang tanahnya jadi gede-gede mekar gitu. Kacangnya dimasak sambil diaduk-aduk boleh ya, biar bumbunya tercampur merata. Ini ditunggu sampai kacangnya itu mekar jadi gede-gede gitu, berarti kan itu bumbunya udah meresap ke kacangnya. Ini semua bumbu udah dimasukkan kecuali ini irisan bawang putih. Ini irisan bawang putih nanti digoreng terus buat taburan. Dan ini begini seterusnya ya, dimasak sampai airnya susut dan kacangnya mekar gitu, jadi gede-gede gitu. Nah, ini kacangnya udah aku masak lumayan lama. Ini airnya udah mulai menyusut. Ini tuh rasanya kayak mirip-mirip kacang mite loh ya, mirip-mirip. Ya mas, tentunya enakan kacang mite lah ya, yang asli ya. Ini mirip-mirip ya. Setiap lebaran itu di rumahku pasti selalu bikin kacang bawang, kacang telur gitu ya. Di sini mah makanan apa aja kalau lebaran pasti laku. Ini kalau sekiranya garamnya kurang bisa ditambahkan ya, soalnya kan kadang garam itu beda-beda, ada yang asin banget, ada yang asin, ada yang kurang asin, jadi disesuaikan dengan garam di rumah masing-masing. Dan ini udah menyusut, terus kacangnya juga udah jadi gede-gede, berarti bumbunya udah meresap. Ini selanjutnya bisa diangkat. Dan ini selanjutnya ditiriskan, terus bawang putihnya diangkat. Tuh, terus bawang putihnya bisa diambil. Nah, ini kacangnya udah aku tiriskan semua. Selanjutnya ini aku udah manasin minyak. Ini aku mau menggoreng bawang putih yang diiris-iris yang buat taburan nanti. Ini tuh rendam dengan air garam. Itu tujuannya biar kalau digoreng nggak cepet gosong. Air garam itu air tambah garam ya. Ini digoreng dulu. Ini bawang putihnya digoreng dulu sampai kuning keemasan gitu, kering gitu. Ini tuh soalnya kalau nggak direndam dengan air garam itu nanti dia akan cepet gosong. Sama seperti bikin bawang goreng bawang merah itu direndam dengan sedikit air garam. Air garam itu air dikasih garam loh ya, bukan air laut. Nah, ini udah cukup ya, kayak gini udah diangkat. Nanti dia akan mateng di sini.
Nah, ini irisan bawang putihnya udah aku goreng semua. Nah, selanjutnya kacangnya tinggal digoreng. Ini aku gorengnya separuh dulu. Ini minyaknya harus benar-benar panas loh ya, soalnya kalau nggak panas itu kacangnya nanti akan berminyak gitu, nggak bisa keset. Jadi minyaknya harus benar-benar panas baru kacangnya digoreng. Nah tuh digoreng sampai kering mateng gitu. Dan ini aku goreng separuh dulu. Tuh kan bikinnya simple ya, cepet juga. Jadi teman-teman harus mencobanya deh. Nah ini digoreng dulu sampai kering. Nah ini gorengnya bisa sambil diaduk-aduk biar matangnya merata. Terus gorengnya cukup dengan api sedang, cenderung kecil aja biar nggak cepet gosong. Soalnya kalau apinya kebesaran dia pasti akan gosong. Tuh ini udah cukup, udah matang, udah kering, udah kuning keemasan. Selanjutnya bisa diangkat, terus minyaknya ditiriskan, terus ditaburi dengan irisan bawang putih goreng tadi. Nah tuh selanjutnya minyaknya ditiriskan, begitu seterusnya gorengnya. Nah ini kacang bawangnya udah cukup dingin, terus udah aku taburi dengan irisan bawang putih yang udah digoreng tadi. Siap dimasukkan ke dalam toples. Selamat mencoba. Yap, tadi adalah cara atau proses pembuatan dari kacang bawang. Selanjutnya mengenai kemasan, kenapa saya memilih kemasan seperti ini? Karena menurut saya kemasan seperti ini adalah kemasan yang sangat praktis, harganya murah, dan dapat mudah ditemukan di toko-toko terdekat seperti toko plastik dan toko-toko lainnya. Lalu berbicara mengenai merek, saya menggunakan merek Changwang, kacang bawang. Kenapa saya menggunakan merek ini? Karena menurut saya produk kacang bawang yang lainnya tidak ada yang menggunakan merek ini. Lalu saya berinisiatif untuk menggunakannya. Dan logonya, kenapa saya menggunakan logo bulat seperti ini? Karena logo ini menurut saya keren, unik, dan gampang sekali dibuat. Dan logo ini saya terinspirasi dari sebuah produk berupa minuman. Lalu berbicara mengenai media apa yang akan saya gunakan, saya menggunakan media sosial sebagai media promosi saya. Kenapa? Karena agar saya dapat dengan mudah berinteraksi dengan konsumen. Pengguna media sosial biar Lalu berbicara mengenai media apa yang akan saya gunakan, saya menggunakan media sosial sebagai media promosi saya. Kenapa? Karena agar saya dapat dengan mudah berinteraksi dengan para konsumen. Pengguna media sosial biasanya mengakses akun mereka untuk mencari hiburan dan informasi terbaru. Mereka merupakan pihak yang kurang reseptif jika terpapar iklan secara langsung. Namun, bukan berarti tidak dapat memasarkannya kepada mereka. Media sosial justru menjadi tempat di mana konsumen lebih mudah menerima pesan produk. Alasan mengapa konsumen lebih menerima pesan pemasaran di media sosial adalah karena media sosial memungkinkan untuk lebih banyak berinteraksi dan memasarkan merek dari sisi yang berbeda. Media sosial merupakan saluran yang menawarkan cara yang menyenangkan dan mudah untuk berinteraksi dengan para konsumen. Di media sosial, saya dapat membuat koneksi yang sesuai dengan kepribadian mereka daripada hanya mengirimkan pesan pemasaran secara langsung. Yap, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.